Alhamdulillah kita udah ada Pak Syamil. Pak Syamil akan masuk bimbingan dan konseling ya Pak Syamil ya. Assalamualaikum Pak Syamil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini udah ada Jatisari, Marga Mulia. Saya coba copas lagi ya absensi anak-anak biar bisa di sama Pak Syamil. Tapi Jatisari tadi ada yang datang lagi ya. Siapa tadi nak? Yang baru selain Amirah? Imas, Vina, Kika. Imas, Vina, Kika. Saya izin tambah dulu ya Pak Syamil ya. Imas, Jadi ada siapa tadi nak Imas? Kika, Vina. Vina. Oke, baik. 9 ya. Oke. Dita ya. Ibu tambah Dita di Marga Mulia. Ya, di Marga Mulia kok kelihatannya cuma sedikit ya. Jadi hari ini Jatisari 10, Marga Mulia ada 6 murid. Oke, oke. Pada di luar Ada juga kan? ini Pak Syamil, ada Putri Ana. Oke, baik. Silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini Bapak akan mengisi tentang seni memecahkan masalah ya. Ini mungkin gabungan antara ini ya, gabungan antara informatika dan BK, tapi dari perspektif BK. Kalau problem solving dari sisi informatika kan menggunakan berpikir komputasional ya. Nanti kita akan bahas dari sisi bimbingan konseling gitu tentang pengembangan diri gitu. Oke, bentar. Oke, tadi udah dimulai dengan energi dari Bu Elan ya. Jadi memang apa, semangat sekali ya, topiknya ya. Oke, semoga Bapak bisa mengimbangi energi pelajaran sebelumnya. Oke, oke. Mana sudah? Oh, ada Budian. Budian mau buka dulu? Sembari saya siap-siap. Oke, Alhamdulillah akhirnya Bapak Syanmil bisa mengisi pada hari ini. Setelah sekian purnama ya Pak. Iya, satu purnama pas gitu ya. Oh, satu purnama pas ya. Baik anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bertemu lagi pada hari ini ya. Setelah kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi dengan Jatisari dan Marga Mulia. Kalau Jatisari baru hari ini ya, kemarin kita nggak sempat ketemu karena ada trouble ya. Gimana hari ini sudah beres sinyalnya, listriknya? Jatisari, udah ya. Oke, jangan lupa juga diupdate absennya ya anak-anakku ya. Insya Allah pada hari ini kita akan, ya terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema apa, Pak Sanmil? Tema self-esteem atau Problem solving. problem solving yang kemarin ya. Kemarin kan sudah Ibu singgung juga sedikit tentang problem solving. Nah ini sekarang pendalamannya yang secara spesifik dengan kaitannya dengan self-esteem mungkin ya. Itu bahasanya kayak agak ini ya, agak ke Inggris-Inggrisan. Nggak apa-apa, anak-anak belajar semua pasti sudah ini juga ya, sudah kenal istilah-istilah psikologis dari sosmed ya, apalagi yang suka TikTokan tuh.
Biasanya mereka update tuh, Pak Sanmil ya, kalau saya lagi cerita tentang PKN tuh misalnya demo di Jakarta atau misalnya kasus Tom Lembong, mereka tahu tuh istilah-istilah itu yang apa mens rea apa segala macam tuh ngerti ternyata gitu ya beberapa gitu. Nah ini juga seperti itu ya walaupun kita tinggalnya di mana, tapi kan informasi bisa kita akses melalui teknologi. Demikian juga pada hari ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa belajar bersama. Baik anak-anakku, siapkan semua perhatiannya untuk kita belajar pada hari ini. Silakan Bapak Sanil. Yes. Potong ya. Oke. Oh, kok jadi di sini. Nah. Oke, baik. Nah, jadi kita akan bahas tentang seni pemecahan masalah ya. Jadi kita gimana caranya menemukan kekuatan sembunyi dari diri kita, gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gimana kita apa ya, kalau bahasanya mengolah masalah, melihat masalah dan gimana cara menyelesaikannya gitu. Seperti yang sudah disebutkan. Nah, kalau yang kemarin, mungkin beberapa waktu lalu, Bapak di informatika itu sisinya adalah dari sisi ini ya, dari pelajaran sisi IT-nya adalah gimana caranya kita mecahin masalah nih. Lebih stepnya lebih kecil-kecil gitu. Nah, habis itu ngenalin polanya, habis itu kita buat langkah step by stepnya kayak gitu. Langkah per langkahnya apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, hari ini mungkin akan sedikit mirip, tapi bedanya adalah gimana caranya untuk melihat ke dalam diri gitu. Jadi nanti utamanya akan gimana cara kita melihat masalah gitu, apa reframing kalau bahasanya ya. Jadi kita ngubah gimana cara kita memandang suatu masalah gitu. Karena ya itu hidup itu tentang menghadapi masalah ya. Kalau pengen nggak punya masalah ya, ya kalau selama hidup pasti punya masalah lah ya. Intinya kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita hadapi dan kita coba cari akan gimana caranya gitu, apa yang bisa dilakukan. Gitu. Oke, nah mungkin ini ya kita mulai dengan dua pertanyaan nih. Nanti silahkan pada saat jadi ini Bapak akan bilang ini pertanyaannya apa. Nanti yang merasa jawabannya A, angkat tangan. B bisa berkali-kali ya. Jadi kayak menjawab A lagi, B lagi, C lagi nggak masalah. Jadi eh, saya apa Bapak akan sebutkan nih. Jadi ketika ada orang yang bilang orang desa, yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Apakah A yang merasa jawabannya A, silahkan angkat tangan. Apakah ketinggalan zaman? C. Ada yang B, ada yang C, ada lagi, ada yang D. Nah, apa jadi pas kalian apa ya? Ini kan lihat tetap lihat ke dalam ya. Pas kalian ada yang bilang orang desa gitu. Apa sih yang kepikiran gitu di benak kalian itu apa gitu. Nah, itu nanti yang kita akan gali. Kan ada yang kayak ngerasa oh ketinggalan zaman. Mungkin ada yang bilang nggak ketinggalan zaman kok gitu. Ada yang lebih dekat dengan alam, ada yang biasa aja gitu. Nah, itu nanti kita coba bahas di sana. Kita coba gali bisa jadi apa sebenarnya itu gitu. Nah, oke, yang kedua nih, pertanyaan kedua. Yang enggak ada yang marga mulia kok nggak kelihatan ya? Oh, tutup ya. Oh, yang marga mulia memang kameranya mati ya? Oke, nggak apa. Oke, kita lanjut sedikit ke yang pertanyaan kedua. Nah, nanti saat kalian diminta sebutkan tiga kelebihan diri kalian, nah nanti kalian gimana kan beberapa minggu terakhir, bulan terakhir di BK kan juga banyak afirmasi terkait mengenal diri sendiri. Nah, sekarang kalau kalian diminta sebutkan tiga kelebihan diri kalian, siapa yang A bisa langsung nyebutin minimal tiga? Silahkan angkat tangan. Yang bisa langsung nyebutin sekarang bisa punya tiga kelebihan. Kalian apa? Itu bisa disebutkan. Atau yang kedua nih masih butuh mikir nih pasti tanya kelebihan kalian apa gitu. Nah, udah ada siapa ini di belakang? Saharul ya? Bukan ya? Yang angkat tangan tadi siapa? Kak ya?
Kika yang sebelah kiri ya? Nah, sambil lihat absen jadinya. Oke, gitu. Ataukah masih bingung, masih belum tahu nih apa yang kelebihan kalian. Nah, mungkin langsung aja semua kali ya. Yang merasa angka A, angkat tangan kanan. Yang ngerasa B, angkat tangan kiri. Yang ngerasa C, angkat kedua tangan. Bendera putih. Nah, mungkin siap ya. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan kiri, tangan dua-duanya. Ya, silakan angkat tangan. Yang kanan itu yang A, bisa langsung nyebutin saat ditanya tiga kelebihan kalian. Kalau yang B itu masih butuh mikir, tapi kebayang kira-kira apa yang akan di apa jawab, atau ya masih bingung gitu. Kalau bingung dua-duanya angkat tangan. Nah, mungkin sekali lagi mungkin bersama-sama. Kanan, ada yang udah paham, ada yang masih butuh mikir. Mungkin barisan depan, yang barisan depan, kanan apa kiri ini? Kanan, kiri, angkat kedua tangan. Ya, angkat tangan kanan itu artinya kalian udah tahu kelebihan kalian apa tiga. Kalau yang kiri, ya masih butuh mikir. Oke, ada satu dua yang udah bisa langsung. Ada beberapa yang udah tahu tapi butuh waktu mikir lagi untuk sampai tiga. Mungkin satu udah tahu, tiganya belum tahu. Ada yang ya beberapa lumayan banyak yang masih bingung ya, tidak tahu ya. Oke, nggak masalah. Nanti kita akan eh, eh, gali ini sepanjang eh, pelajaran hari ini, kayak gitu. Oke, jadi ya itu tadi ya. Berarti memang gimana cara melihat masalah, gimana cara melihat kelebihan kita, bagaimana cara melihat mungkin kekurangan kita dirubah, diubah perspektifnya, jadi mungkin jadi kelebihan gitu dari sisi yang lain. Gitu. Nanti kita coba gali di sana. Oke, gitu. Oke, nah yang pertama yang perlu dipahami adalah tentang jadi di dunia ini ada dua jenis masalah ya. Ada namanya gravity problem gitu. Gravity problem itu adalah sebuah fakta kehidupan atau situasi yang kita nggak bisa rubah gitu. Makanya gravity ya. Jadi kita nggak bisa, wah nggak bisa terbang nih, oh ditarik oleh gravitasi bumi sehingga nempel di bumi. Jadi sebuah masalah kita pusing gitu kan, nggak bisa diubah gitu. Ya solusinya adalah ya di reframe. Habis itu dilihat apa kalau bahasanya ya habis itu dilepaskan ya kayak ya udah ya itu fakta gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain kita cari perspektif yang lain gitu. Contohnya ya tadi, oke saya lahir di Jatisari, di Margamulya gitu. Ya udah itu sebuah fakta kehidupan yang nggak bisa diapa-apain gitu. Kita nggak bisa apa ya, nggak usah terlalu lama mikirin kayak wah kalau karena aku hidup apa tinggal di desa, saya nggak bisa gini gitu. Nah, alasannya sesuatu yang nggak bisa kita rubah gitu. Yang dua, yang kedua adalah actionable. Jadi ini masalah sejati lah, atau masalah yang beneran masalah yang bisa kita selesaikan dan bisa kita lakukan sesuatu terhadapnya gitu. Kalau tadi kan, oh saya lahir di desa gitu. Nah kalau yang kedua adalah saya eh, nggak pinter. Nah nggak pinter itu juga bisa jadi action ya. Kalau saya IQ-nya sekian, nah itu mungkin fakta. Tapi kan tetap ada bisa dilakukan sesuatu. Beda kalau saya tangannya cuma dua nih, nggak bisa ngerjain lebih dari tiga hal bersamaan. Sebenarnya itu kan fakta yang nggak bisa diapa-apain. Jadi ya bisa kita apa ya? Kita olah sehingga ya udah kita nggak usah pikirkan itu gitu. Jangan jadi masalah gitu. Jangan jadi masalah yang menghabiskan pikiran kita gitu. Sedangkan yang kedua itu kayak tadi ya, saya tidak berani berbicara atau saya tidak bisa belajar matematika gitu. Itu bisa dilatih, kita bisa melakukan aksi. Nah, nanti kita akan bahas gimana cara nyusunnya dan gimana cara ngambil aksinya gitu. Apa saja step-stepnya untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Nanti kita akan bahas dua teknik ya tentang logic tree sama piramida hipotesis kayak gitu. Nah, kenapa kita bahas gravity problem? Karena penting ya. Kadang-kadang kita menganggap suatu masalah itu eh, jadi gravity problem gitu. Padahal sebenarnya bisa dicari perspektif lain untuk eh, bisa dilakukan sesuatu. Kayak semuanya, oh saya nggak punya laptop maka saya tidak bisa belajar gitu. Nah, tidak punya laptop ini ya gravity problem ya. Karena ya fakta kita nggak punya laptop bisa jadi actionnya dalam kondisi tertentu itu jadi harus menabung, tapi itu kan jangka panjang ya.
Tapi kalau kita tidak punya resource tersebut, tapi kita punya yang lain gitu. Jadi kayak yang dimasalahkan adalah kita kesulitan mencari bahan, gitu. Berarti kan aksinya adalah pinjam teman atau nyari HP atau berbagi di sekolah pakai komputer sekolah. Jadi masalahnya adalah bukan di nggak punya laptopnya, tapi adalah kesulitan mencari aksesnya gitu. Jadi masalahnya kita reframe, kita ubah perspektifnya yang sebelumnya masalahnya kita nggak punya laptop, kalau nggak punya laptop ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, ya udah gitu selesai, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kita ubah jadi kita kesulitan akses untuk belajar, nah itu jadi masalah yang bisa kita selesaikan gitu kan. Jadi dirubah jadi oh jadi bisa pinjam teman, bisa pakai laptop di sekolah kayak gitu. Itulah kenapa kita penting untuk memahami nanti membedakan mana yang gravity problem, mana yang beneran actionable problem gitu. Bisa kita lakukan sesuatu. Oke, seperti itu. Jadi itu konsep yang penting untuk kita pahami sebelum kita membahas sebuah problem solving gitu. Karena kalau kita menyelesaikan gimana caranya gravitasi hilang sehingga kita bisa terbang, nah itu sangat sulit ya. Jadi kita mungkin bisa menghabiskan energi untuk yang bisa kita ambil aksinya untuk kita gitu. Mungkin itu ya terkait jenis masalah ini. Karena kadang-kadang ada yang nyatuin banyak ya, sering yang merasa semua itu gravity problem di sekitarnya gitu. Wah, kok saya lahir di desa atau saya eh, kok apa kurang nggak punya gitu atau saya nggak punya teman banyak itu kan apa ya jadi sayang gitu karena tidak bisa diselesaikan, tidak bisa kita ambil aksi dari sana. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kan terkait bentuk masalahnya. Yang kedua itu biasanya emosi apa sebelum kita lanjut ke apa namanya? Lanjut ke memecahkan masalah, itu ada isu yang perlu dipahami dulu sebelum kita bisa memecahkan masalah gitu ya. Jadi ada tiga emosi yang sering mengganggu atau menghalangi untuk kita bisa memulai memecahkan masalah gitu. Nah, ini yang perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pemecahan masalah. Karena kadang kita kan mengambil keputusan berdasarkan emosi ya. Nah, sedangkan kalau untuk problem solving itu beneran perlu dipikirkan. Kita perlu tenang dulu, perlu memahami masalahnya dan ya kondisi kita gitu. Oke, ada tiga ya yang biasa emosi yang mengganggu problem solving. Yang pertama adalah kemarahan nih. Jadi sebelum kita tadi ya ini mirip agak sedikit mirip dengan gravity problem dan actionable problem, di mana kalau kita marah, kita marah terhadap masalahnya, itu kita tidak akan energinya itu habis untuk marah. Kayak contohnya ya, kenapa kok saya harus lahir di sini? Tidak adil, aku tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu kan. Jadi marah terhadap tadi marah terhadap gravity problem gitu. Itu habis energinya dan ya nggak selesai masalahnya gitu. Itu perlu dipikirkan, oh, kenapa aku marah? Karena lahir di desa ya nggak bisa diapa-apain gitu. Kita cari reframe masalahnya gitu. Apa yang bisa dimanfaatkan dari desa? Apa perspektif yang kita punya? Mungkin kayak sumber dayanya atau beneran paham proses dari bercocok tanam sampai panen itu kan sebuah kelebihan ya yang mungkin orang di luar desa kalian nggak tahu gitu prosesnya. Gitu. Yang kedua adalah menyalahkan ya, kayak blame. Jadi kayak kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan sesuatu di luar diri kita gitu. Kenapa itu jadi masalah? Karena saat kita masih menyalahkan, itu kita tidak bisa apa ya? Kalau bahasanya tidak memegang itu masalah kita itu. Itu problem solving akan susah gitu. Jadi kayak oke menyalahkan ini aku nggak bisa belajar karena internet jelek mati-mati terus nggak ada gurunya atau jauh dari rumah gitu. Ya itu jadi nggak bisa apa ya? Jadi tidak bisa dirubah karena ya udah berharap orang lain gitu. Kok pemerintah kok kayak gini gitu ya udah nunggu pemerintah berubah gitu. Padahal kan tetap kita harus berubah diri kita sendiri untuk bisa improve gitu. Jadi kita harus mengurangi itu kita take charge atau ngambil apa ya? Ngambil bukan ngambil ownership atau ngambil ya ini masalah yang aku bisa selesaikan. Jadi ada poin itu gitu. Yang ketiga ini rasa malu ya. Ini mungkin sering terjadi juga di Indonesia terutama ya malu gitu. Tapi malunya ini malu yang apa ya? Malu malunya tuh malu jadi menghalangi kita untuk maju gitu. Jadi kayak ya kayak sebenarnya malu nih kalau ketahuan dari sebenarnya dari kampung gitu kayak dulu eh, pas saya kuliah di ke Jakarta gitu kan dari desa kan ngomongnya medok gitu kan di awalnya diketawain cuma akhirnya ya kenapa kenapa aku harus malu gitu ini kan sebuah identitasku gitu akhirnya ya udah
tetap aja ngomong medok gitu, nggak berubah kata-katanya jadi gue lu semuanya kalau di Jakarta kan. Ya jadi aneh untuk beberapa waktu sampai akhirnya ya karena apa ngerasa nggak malu, pede ada, ya akhirnya orang jadi memahami gitu, ngeliat oh ya udah dia ngomongnya kayak gitu nggak bisa berubah semuanya kayak gitu ya. Orang lain nggak gitu, tapi dari perspektif Bapak adalah ya nggak usah malu, ini identitasku, kenapa harus malu? Ada yang mungkin yang teman-teman yang lain dari sesama daerah gitu kan, dari Sragen gitu kan, dari Solo, untuk ya udah akhirnya ngerubah ngomongnya jadi berubah gitu. Ya itu pilihan, cuma yang penting adalah kita nggak usah malu terhadap siapa diri kita gitu, karena kalau tetap malu ya kita nggak bisa berkembang, nggak bisa ngolah apa yang bisa jadi kemampuan kita gitu. Itu sih. Jadi karena kalau dengan malu itu kadang jadi ya itu tadi identitas kita itu sebenarnya siapa jadi nggak kelihatan. Jadi be yourself-nya itu nggak muncul saat kita mengambil merasa malu, sehingga nggak ada prosesnya, dia udah malu duluan gitu. Nggak coba kita improve. Nah, kayak contohnya tadi ya dari bapak adalah mau malu karena ngomongnya medok gitu kan, dan pakainya ya aku kamu daripada gue lu. Jadi aneh kan kalau di Jakarta ya Pak menggunakan bahasa seperti itu. Ya akhirnya dirubah nih perspektif pada waktu itu, mungkin butuh waktu hampir berapa bulan ya untuk sampai akhirnya ketemu. Oke ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi ya, kalau aku berubah malah aku jadi nggak nyaman. Bapak jadi nggak nyaman, akhirnya ya sudah, akhirnya di ya dia bilang ya udah harus lebih nyaman ngomong seperti ini, yang kayak gitu. Akhirnya ya nggak masalah, teman-teman juga nggak bermasalah pada akhirnya kayak gitu. Awalnya aja jadi diomongin kayak gitu gitu, jadi dijauhin sebentar. Ya, akhirnya karena apa tetap percaya diri, tetap ngerasa ini aku, ini saya, jadi nggak masalah kayak gitu ya. Jadi ada tiga ya emosi yang menghalangi untuk bisa problem solving yang efektif kayak gitu. Oke, lah ini mungkin eh, leb- gimana caranya mencari masalah ya. Tadi kan kita sedikit, ini kita bahas ini ya, frameworknya dulu ya. Jadi saat kita menemukan masalah itu paling enggak kita menanyakan mengapanya 4 kali gitu. Jadi kalau udah nanya mengapanya 4 kali, itu biasanya ketemu nih. Akhirnya kenapa suatu masalah itu jadi, ya masalahnya itu sebenarnya apa gitu. Nah ini contohnya ya. Eh, jadi ada empat cara membongkar empat, empat akar masalah ya. Jadi contohnya ya saya merasa tidak mampu atau nggak percaya diri, nggak pede nih untuk ngomong atau untuk berbicara atau untuk bertanya bahkan seperti itu. Harus kita coba gali nih dengan 4 why tadi. Terus kenapa kok masalah ini penting gitu? Kenapa percaya diri ini penting gitu kan? Tanya ke dari diri sendiri kan. Dari itu jawabannya mungkin salah satunya ya. Ya karena percaya diri mengaruhi semua aspek kehidupan gitu. Networking, belajar, mungkin berteman dan sebagainya. Itu percaya diri itu ya penting. Makanya perlu dibahas nih. Percaya diri ini, isu percaya diri tadi, masalah percaya diri tadi. Habis itu ya mengapa masalah ini ada? Nanti kita bongkar dengan logic tree sama ya logic tree terutama ya kayak apa ya dibuat ya pohon-pohon gitu untuk break apa ya mengecilkan lah ya, membreakdown ya maksudnya memecahkan, memperkecil ya, memperjelas, memperspesifik sebuah masalah gitu. Dan ya pertanyaan berikutnya ya kenapa ini belum terpecahkan sebelumnya gitu. Mungkin kenapa nggak pede? Ya karena kita nggak tahu caranya biar pede gitu. Nah makanya kita belajar gitu kan. Kita nyari pengalaman untuk bisa lebih pede. Dan yang terakhir adalah kenapa kok ini bisa mungkin berubah sekarang? Kenapa kok sekarang apa yang bisa dilakukan gitu? Apa yang bisa mungkin berubah sekarang bedanya dari sebelumnya? Nah ini tadi ya kita ya karena kita punya tools baru semuanya kan kayak gitu. Gitu. Nah, oke. Seperti tadi untuk yang mengapa masalah ini ada. Nah, ini kita coba jabarkan dengan logic tree ini semuanya ya. Oke, logic tree mungkin ini pakai coret-coretnya warna hitam. Oke, nah apa sih logic tree? Jadi logic itu bentuknya seperti pohon ya. Batang itu masalah utama ya. Habis itu kategori. Nah, kategori ini gimana kita mengkategorikan? Itu adalah dengan menggunakan prinsip Meche kalau katanya ya. Jadi dia overlap,
Habis itu mencakup semua kemungkinan. Nah, contohnya gimana? Semuanya kelas gitu. Dalam kelas ini mungkin pertanyaannya. Dalam satu kelas bisa dibagi jadi apa nih dalam satu kelas? Semuanya dari Jatisari. Contohnya ya kayak, oke dari yang laki-laki sama perempuan. Berarti kan nggak ada yang tengah-tengah ya. Jadi kayak semua antara laki-laki atau perempuan. Atau semua yang tingginya di bawah 160 atau di atas 160. Nah, ini kategori yang semua masuk di sana gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin contoh lainnya apa nih di kelas gitu. Kira-kira apa yang bisa dikategorisasikan dari kelas kalian gitu. Kira-kira dibagi apa lagi selain laki-laki perempuan, tinggi semuanya. Ada lagi nggak? Tadi ya, mungkin satu Jatisari, satu Marga Mulia. Berarti kan semua udah tercakup ya. Nah, cari contohnya yang lain nih. Kira-kira apa pengkategoriannya? Mungkin bisa di open mic. Bisa di unmute mungkin. Coba kira-kira apa nih dalam satu kelas kategori apa yang kalau dipisahkan semuanya tetap tercakup di dalamnya gitu, nggak ada yang overlap. Ada? Ada yang mau coba? Jadi Sari atau Marga Mulia? Ini bisa di unmute. Sebenarnya sepanjang pelajaran di unmute aja nggak apa-apa. Nggak usah di mute. Biar kalau ada yang tiba-tiba nanya sesuatu atau nyatu satu kita bisa jadi bahas di sana. Oke, ada? Kira-kira apa nih yang bisa eh, dibagi? Jadi kan kita kan pengen kategorisikan kelas ya. Kelas gitu kan. Jadi ada laki-laki, perempuan gitu kan. Nah, kira-kira apa lagi? Jadi bagi apa lagi nih kira-kira untuk kategori kelas? Apa mungkin bisa lebih keras? Enggak kedengeran suaranya. Ada? Jadi semuanya contohnya lagi kayak yang main kayak di baris apa baris paling depan, baris tengah dan baris belakang. Itu kan ada tadi inklusi semua ya. Atau yang di kamera terlihat layar dan yang tidak terlihat layar. Itu kan apa semua tercakup dan gak ada yang overlap kayak gitu. Nah, itu eh, untuk mengkategorikan sebuah masalah. Kalau semuanya itu terkait percaya diri, semuanya ya masalah internal, masalah eksternal, itu tercakup semuanya. Nah, kategorisasi saat memecahkan masalah itu perlu dipecah seperti itu, sehingga nggak ada yang di tengah-tengah nanti kan. Karena kalau ada yang di tengah-tengah nanti eh, melakukan aksi berikutnya itu sulit, gitu. Jadi aneh nanti. Kayak gitu. Makanya perlu kita pisahkan yang jangan ada yang overlap nih. Kayak gitu. Gitu. Nah itu nanti kan relate kan, oh nanti caranya gimana, abstrak kan tadi laki-laki perempuan semuanya. Bisa apa ya dari masalahnya, kenapa masa itu jadi masalah gitu kan. Nah, itu di breakdown lagi. Oke, kayak gitu. Dan jadi dia semua harus tercakup masalahnya. Gitu. Oke, tutup dulu. Oke, nah ini kita coba contohnya ya. Contohnya adalah, nah ini ya batang besarnya yang sekarang adalah saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya. Gitu kan. Jadi jelas masalahnya tidak percaya diri, apa isunya kemampuan. Gitu kan. Nah, kategorisasinya apa? Eh, Pecahannya apa? Mungkin ada apa nih? Oke, menyalahkan situasi. Yang kedua mungkin membandingkan dengan standar yang salah. Atau ada kekuatannya nggak ketahuan, kita nggak ketahuan kemampuannya apa gitu. Atau yang keempat nggak kurang latihan gitu. Jadi ada empat nih
ranting pertamanya ya. Jadi kategori alasannya itu ada 4 gitu. Terkait situasinya, habis itu terkait komparasi, yang ketiga terkait yang masih belum tahu kekuatan dirinya, yang keempat kurang latihan. Nah, kira-kira dari 4 kategori ini atau cabang, mana yang gravity problem? Yang merah, kuning, hijau, biru. Mungkin bisa lebih keras, nggak kedengeran ya. Mana yang gravity problem? Tadi ya, gravity problem adalah ya situasi yang tidak bisa diubah. Jadi kayak fakta kehidupan atau situasi. Nah, kira-kira dari 4 ini, mana yang gravity problem? Apakah menyalahkan situasi, terkait situasi, ataukah tentang komparasi, ataukah tentang kekuatan yang nggak kelihatan, atau kurang latihan? Kira-kira mana yang gravity problem? Nah, absen, sambil lihat absen nih, kita panggil aja. Mana absennya? Tadi sini. Nah, mungkin Imas, Imas. Dari 4 ini mana yang gravity problem? Imas yang mana mungkin angkat tangan sini karena layarnya jadi kecil. Oke, silahkan. Kira-kira yang mana Imas? Yang gravity problem. Jadi yang dilihat, kita tebel aja. Warnanya merah. Mana yang antara menyalahkan situasi, standar, atau kekuatan tidak terlihat, atau latihan? Gravity problem. Yang mana? Yang kurang latihan. Yang gravity problem. Yang biru katanya yang kurang latihan, Pak Samil. Oke. Oke. Nah, gravity problem. Nah, kenapa tuh? Kenapa kamu nganggap gravity problem kurang latihan itu gravity problem? Oke. Oke. Tadi ini ya, coba kita bahas sedikit lagi nih. Pertama kita harus memahami mana yang gravity problem. Gravity problem artinya hal tersebut kita nggak bisa apa-apain gitu. Itu fakta dan ya kalau kita pecahkan masalahnya juga sulit ya. Itu gravity problem. Jadi kayak mending kita reframe secara perspektif kita atau mindset kita, habis itu kita cari yang lebih actionable gitu. Nah, dari 4 ini yang actionable, yang langsung ya, langsung bisa actionable itu yang kurang latihan. Karena actionnya apa? Kita bisa nanti breakdown lebih detail, habis itu kita bisa lakukan sesuatu di sana gitu. Tidak perlu diminta bicara di depan orang gitu. Berarti kita tinggal cari kesempatannya gitu kan. Tidak terbiasa ekspres. Ya udah latihan untuk ngomong di depan kaca. Atau takut salah gitu. Yang dinorm apa ya? Kayak takut salah yang tidak pernah dinormalize. Artinya ya jadi biasa gitu salah. Salah itu sesuatu yang biasa gitu. Ya udah latihan aja gitu. Atau tidak ada safe space gitu. Kita cari komunitasnya itu bisa dilakukan gitu. Kita ketemu teman-teman atau kita bisa sama dalam geng kita atau dalam klip kita kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang menyalahkan situasi tadi ya terkait situasi ini. Situasinya sudah ya seperti itu kayak saya dari desa gitu ya. Ya itu kan asal ya.
Mungkin pada kalau jangka panjangnya mungkin kita bisa lakukan sesuatu, tapi untuk jangka pendeknya ini adalah gravity problem karena situasinya seperti itu. Kalaupun kita mau ngubah ini, itu butuh energi yang besar gitu. Kita cari yang lebih actionable aja dulu. Kayak tidak punya akses. Nah, ini kan makanya bentuknya reframe ya. Bentuknya reframe perspektif ya. Jadi kayak tidak punya akses teknologi seperti orang lain. Ya udah kalau nggak punya, kita reframe masalahnya dengan pinjam, dengan sharing di sekolah gitu. Makanya kalau yang gravity problem, solusinya adalah kita mereframe atau mengubah gimana cara kita melihat masalahnya. Kayak gitu. Kalau keluarga tidak mampu kirim saya les atau kursus gitu. Ya akhirnya reframe-nya adalah ya gimana caranya kita dapat belajar tanpa harus les gitu kan. Jadi lebih seperti itu. Habis itu kalau terkait membandingkan, membandingkan itu juga eh, gravity problem ya. Kenapa? Ya karena kita ngelihat ada bandingannya. Padahal kita cukup ya tadi ya reframe. Kalau ngelihat oh yang ada di TikTok atau di YouTube kelihatan oh dia orang hidup gampang banget gitu kan, kaya banget gitu, tinggal tidur dapat uang semuanya kayak gitu. Kita bandingin dengan yang di luar gitu. Padahal ya kita nggak punya resource-nya, nggak punya privilege-nya mungkin. Ya makanya jadinya benar di reframe. Kita ngelihat perbandingan itu gitu kan. Kenapa kita perlu bandingin? Apa yang perlu kita lihat? Jadi ya makanya jadinya reframe nih. Oke, fokus ke jadi nggak fokus ke yang tidak punya. Padahal ya udah fokus aja kita punya apa sekarang gitu. Apakah punya akses gitu. Oh, ada yang ngajarin nih dengan Atlas semuanya kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang kekuatan tidak terlihat ini lebih ke ini ya, orang lain melihat yang ngelihat apa kelebihan kita. Ya itulah itu ya nggak bisa karena dari orang lain kan ngelihat diri kita. Makanya nanti eh, yang penting kita usaha, makanya latihan kan. Kalau kita latihan ya percaya diri, orang lain jadi ngelihat kayak gitu. Jadi memang apa? Karena dari perspektif orang lain ya, orang lain ngelihat kita. Kita nggak bisa mengganti pemikiran mereka. Kalau petunjuk itu datangnya dari Allah gitu kan. Tujuan tuh apa tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin gitu. Makanya kita harus nyari mana yang actionable problem. Nah, kalau di sini actionable problemnya adalah kurang latihan. Kalau kurang latihan kan bisa ya, ya udah kita tinggal latihan. Kita fokusnya ke diri kita yang bisa kita lakukan. Nanti kita breakdown apa kemungkinannya, apa hipotesisnya seperti itu. Oke, semoga sudah lebih jelas ya untuk membedakan mana yang gravity problem. Kalau gravity problem adalah bukan diselesaikan masalahnya, tapi di reframe atau di gimana cara kita melihat masalahnya yang dirubah gitu. Kayak gitu. Nah, kalau yang latihan itu bisa kita latih gitu kan. Kita bisa improve diri kita sendiri kayak gitu. Nah, mungkin ada tambahan dari Budian? Oke, kalau belum kita lanjut. Lanjut aja. Oke. Eh, Oke. Nah, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Saya merasa mungkin tidak setara dengan teman dari kota semuanya ya. Nanti kita coba breakdown nih gitu kan. Kira-kira apa yang membuat kita tidak setara gitu kan. Kita coba cari kategorinya. Jadi kita dalam memecahkan masalah itu kita pertama kan tadi, oh, aku merasa nggak setara nih gitu kan kayak minder semuanya. Habis itu kita cari kenapa nggak ini ya? Apa yang bisa dijadi kategorikan? Oke, pertama mungkin karena akses gitu. Kita nggak punya akses. Yang kedua mungkin ya pengalaman. Yang ketiga mungkin terkait kesenjangan perbedaan budaya. Yang keempat terkait eh, kesenjangan cara berpikir. Nah, kalau ini kira-kira mana yang gravity problem? Mungkin ke selfie. Mana yang kira-kira gravity problem nih? Selfie mana? Silahkan angkat tangan dulu. Nah, apakah mindset ataukah terkait culture, bahasa, atau terkait pengalaman, exposure, atau terkait akses nih yang kalau terkait kategorinya yang bisa kita selesaikan kira-kira yang mana gitu.
Selfie, mana selfie? Masih ada kah? Atau lagi keluar? Ada ini. Ada itu Oh, nih. ada. Sebelah, kelihatan sebelah paling depan, selalu di situ duduknya Oh, selfie. yang gak kelihatan. Selfie wajahnya tolong nak, geser sedikit. Ya, tuh kelihatan sebelah dia. Itu gadis berwajah sebelah ya, selfie ya. Nah, kira-kira mana tuh yang gravity problem nih? Selfie. Ada 4 ya yang bisa dipilih nih. Apakah akses atau exposure atau budaya atau mindset? Mana yang gravity problem? Yang mana? Suara tidak terdengar ya. Mungkin dari Pebi mungkin bisa bantu. Kira-kira mana yang gravity problem nih? Yang A, akses, exposure, atau culture gap, C, atau mindset. Mana yang gravity problem? Yang mana? Yang mana? Kesenjangan cara berpikir. Kesenjangan cara berpikir ya. Oke, Ya. itu yang gravity problem. Oke, baik. Nah, ya mungkin ini harus jelasin lagi ya. Jadi, eh oke. Nah, jelasinnya berarti, oke. Nah, dari 4 ini, sebenarnya mana yang paling actionable adalah yang mindset sebenarnya malahan. Ini yang paling actionable. Kenapa? Karena fokusnya ke diri sendiri yang bisa kita kendalikan. Kalau mindset kan gimana cara kita berpikir untuk diri sendiri ya. Oke. Mereka percaya diri saya minder. Oke, berarti saya harus ngubah gimana caranya saya nggak minder gitu. Entah dengan kita diskusi atau kita nyari pengalaman atau gimana untuk ngubah cara berpikir kita gitu. Itu paling mudah karena itu yang perlu kita hadapi adalah diri kita sendiri gitu. Tinggal kita mau atau enggak. Dan nanti ini dilihat juga ke ya tadi ya, growth mindset atau fixed mindset. Mungkin sudah sempat disinggung di materi-materi sebelumnya di mana ya otak kita itu cukup plastik cukup fleksibel untuk bisa berubah gitu. Jadi saat kita oke saya minder gitu atau saya nggak mampu sekarang gitu. Kita bisa belajar dan bisa jadi mampu gitu. Kalau contohnya dulu eh, pas Bapak di awalnya kan IPS gitu kan. IPS gimana caranya kok dulu bisa sampai masuk ke jadi programmer gitu kan. Itu kan IPA banget ya jadi matematik gitu kan. Itu gimana awalnya minder gitu, nggak percaya diri gitu. Wah kok semuanya aku nggak pernah belajar nih di IPS nih kayak belajarnya nggak sematematik ini, nggak sepusing ini kayak rasanya kayak gitu. Nah, akhirnya bisa ya udah aku coba belajar. Ternyata nggak susah juga setelah mencoba gitu kan. Itu kan barrier di pikiran kita sendiri ya. Nah, saat kita bisa menghadapi itu ya jadi bisa berubah gitu. Makanya mindset ini yang paling bisa kita kendalikan karena kita bisa dengan diri kita sendiri kayak gitu mindset ini. Nah, kita bandingkan dengan akses ya, kesenjangan akses nih. Kalau akses ini situasi. Jadi kita nggak punya internet cepat atau kita jauh dari kota. Ini adalah situasi yang kita nggak bisa rubah kayak aku nggak pengen rumahnya jauh dari kota ya nggak bisa gitu. Bisa tapi jangka panjang karena kita harus pindah rumah dan lain sebagainya.
Tapi itu eh, jadi gravity problem ya, jadi situasi kesenjangan akses. Jadi kita harus reframe. Kenapa kita perlu dekat kota? Kenapa nggak kita ya kita ada internet jadi seluruh dunia semuanya kayak gitu. Itu yang perlu reframe. Karena nggak bisa dirubah. Jadi itu gravity problem. Kesenjangan pengalaman ya, ini exposure. Mereka bisa dekat dengan museum, tadi kan. Mereka kenal dengan di dekat rumahnya udah ada orang-orang dengan profesi-profesi tersebut gitu. Itu gravity problem. Makanya nggak bisa kita selesaikan. Yang bisa adalah kita reframe atau kita lihat lagi masa apa kita ubah perspektifnya gitu kan. Oke, sekarang kalau kita nggak punya kenalan langsung atau kita nggak bisa jalan-jalan ke sana, ya mungkin kita bisa gimana caranya ngakses gitu. Lihat dengan internet atau tadi ikut dengan kelas ke atas ini karena orang yang datang melalui online gitu. Jadi kita reframe masalahnya gitu. Yang awalnya ngerasa rumahnya jauh atau kita nggak kenal langsung, jadi dengan online atau kita follow yang KOL atau influencer tertentu yang punya exposure tersebut gitu. Yang saya terkait culture ya, ini terkait bahasa semuanya tadi ya. Ya kita nggak bisa langsung belajar bahasa, ya bisa ya belajar, cuma kan kita nanti bahasa dasarnya, habis itu gimana cara nyambung topiknya, topik-topik yang dibahas itu mungkin berbeda. Ini gravity apa ya situasional tapi jadi ke tengah-tengah lah ya antara gravity dan actionable kayak gitu karena masih bisa dilakukan sesuatu terhadap ini gitu kayak kita jadi belajar kita buka ini bisa lebih mudah gitu. Ketimbang tadi yang akses atau pengalaman exposure tadi kayak gitu. Ini terkait topik gitu kan belajar jadi kita tinggal reframe wah kalau kita nggak bisa campur bahasa Inggris bahasa Indonesia ya bahasa-bahasa Jakartaan gitu yang harus kayak gitu kita reframe ya kenapa kita harus mengubah bahasa kita. Ya udah kita bangga dengan bahasa kita, bisa bahasa halus, bahasa yang kalau di bahasa Jawa bahasa ngoko gitu kan, bahasa yang kasar gitu. Tapi bahasa halus kita ngerti, kita bisa ngomong itu di daerah karena ya orang tua kita masih menggunakan bahasa itu. Kalau di kota mereka udah nggak bisa tuh ngomong bahasa halus semuanya kayak gitu. Jadi kita reframe eh, perspektifnya terhadap masalah tersebut gitu. Jadi memang lebih reframe ya gitu. Nah, kalau yang gravity problem itu memang yang harus reframe tadi ya. Ya contohnya, aku kok nggak bisa terbang gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa terbang berarti kita nggak bisa ngilangin gravitasi gitu. Kita nggak bisa ngubah gravitasinya. Ya udah kita bermain dengan gravitasinya gitu. Kita menggunakan gravitasinya untuk kita. Sebenarnya kita jadi bisa loncat turun lagi gitu kan. Kalau nggak ada gravitasi, ya kita nggak bisa turun lagi gitu. Jadi kita reframe masalahnya. Kita cari yang lebih actionable. Makanya problem solving itu yang pertama. Jadi kalau bahasanya itu dalam problem solving, itu yang terpenting itu kayak 50% masalah selesai saat kita tahu benar masalahnya itu apa sebenarnya. Jadi memang step paling penting itu adalah mengetahui mana yang jadi masalah yang perlu kita selesaikan. Itu udah 50% sendiri ya proses dalam memecahkan masalah. Sehingga penting untuk bisa membedakan mana yang gravity problem mana situasio masih situasi fakta ya takdirullah lah kalau katanya ya ini ya itu situasi seperti ini gitu. Ya, itu harus reframe kita perlu reframe gimana cara ngelihat hal tersebut tadi ya kayak kita nggak punya laptop gitu kenapa itu jadi masalah mungkin masalahnya bukan laptopnya tadi dirubah ke yang actionable ya kita eh, resource-nya nggak ada gitu kan. Ya, pilihan tadi bisa pinjem gitu, nggak harus punya gitu kan. Jadi kayak kita bisa di actionable. Kalau masalahnya cuma punya nggak punya, ya itu jadi masalah pusing kan kita nggak bisa menyelesaikan gitu kan, nggak punya uangnya semuanya. Tapi kalau masalahnya adalah akses ke dalam laptopnya semuanya kita bisa pakai yang di sekolah kayak gitu kan. Jadi itu reframe. Ya actionable tadi kan. Oke. eh, kita mindset itu kenapa actionable itu kita bisa dengan diskusi seperti ini kita memahami kita tahu ilmunya itu bisa berubah pelan-pelan karena yang dihadapi lah diri kita nggak usah merubah yang di luar kayak gitu mungkin itu ya biar lebih paham lagi kayaknya aku ada contoh satu lagi sebentar ya kayak gitu hmm oke ada topik yang lain jadi tadi ada untuk membedakan masalah ya karena ini penting dalam memecahkan masalah. Jadi kalau di sini masih kesulitan, nanti akan sulit untuk di step berikutnya terkait tadi kategorisasi pun yang lainnya gitu kan.
Nah, mungkin terkait tadi, kan tadi ada kategorinya ya. Ini kan semua terrelate nih, semua dari masalah terkait tidak setara tadi dengan teman di kota itu tercakup semua. Oke, terkait internalnya ada, terkait akses ada, budaya ada, semua tercakup gitu, di masalahnya. Dan yang empat ini, yang di bawah ini adalah breakdown lebih spesifiknya kayak gitu. Kira-kira apa masalah kesenjangan budaya gitu kan ada empat. Nanti kita akan latihan. Eh, Oke, nah ini mungkin lebih pendalaman seperti tadi ya. Fokusnya, eh, nanti kalau ada langsung bertanya, bertanya aja ya, karena biasanya di part ini banyak yang bertanya. Kalau kelas langsung ya, kayak gitu. Oke, yang pertama adalah tadi ya, terkait reframe. Apa sih maksudnya reframe itu? Kan tadi dibahas berulang-ulang yang terkait reframe. Itu adalah kita mengubah dari yang apa yang kita anggap kekurangan jadi aset gitu. Ini salah satu contohnya ya. Ya contohnya ya, saya tidak punya X, Y, Z, gitu, A, B, C dari orang lain gitu. Kita bisa reframe apa yang mereka tidak punya gitu, kita balik gitu. Apa yang kita punya, semuanya contohnya kayak ya, oh ada. Oke, jadi ada bentuknya kayak gitu. Jadi kita ngubah dari yang awalnya, kok aku ngerasa kurang terus gitu. Gimana caranya, oh ini jadi aset, ternyata aku punya aset ini loh, kita memahami. Mungkin menurut kita biasa ya, tapi ternyata menurut orang lain nggak biasa gitu. Kadang-kadang sering kali terjadi gitu. Terutama yang dari desa, mungkin bapak kan dari Solo, dari Sragen gitu kan, pindah ke Jakarta gitu kan. Ternyata orang eh, Jakarta itu banyak yang nggak ngerti kayak terkait bertani. Kalau dulu tempat bapak banyak ini apa tebu gitu. Ternyata kayak sesimpel ini gula itu dari apa ya? Dari apa ya? Dari tanaman apa? Itu beberapa orang Jakarta nggak tahu. Taunya ya gula dari dari sesuatu yang manis gitu. Nggak tahu manisnya apa. Dari tebu kan nggak kebayang kenapa tebu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi sesuatu yang manis. Mungkin mereka nggak pernah ngerasain tuh makan tebunya kayak gitu gitu kan. Nggak pernah makan es tebu gitu semuanya. Itu jadi kelebihan gitu kan. Kita lihat lebih kayak lebih mungkin lebih komunal, kita lebih bisa percaya dengan orang lain lebih baik gitu ya. Karena pasti daerah ya lebih saling gotong apa semua orang kenal, semua saling tolong menolong kayak gitu. Ya kita perlu mencari itu, mencari aset-aset yang kita punya. Nah, itulah tadi reframe ya, salah satunya. Nah, eh di sini ya ini mungkin contoh-contohnya ya. Kalau dari daerah itu seperti apa? Semuanya gini. Oke, kekurangan dari kekuatan. Awalnya apa sih yang kita anggap kekurangan gitu kan? Internet sering mati gitu. Bisa jadi itu kesempatan kita bukan masalah yang apa ya, jadi gravity problem kan. Gini nge-reframe-nya jadi positif gitu. Oke, jadi kita lebih pinter problem solving-nya. Gimana caranya kalau internet sering mati bisa jadi lebih efektif gitu. Oke, sekarang aku tahu caranya untuk aku punya sumber daya apa. Oke, mungkin aku baca buku aja atau mungkin pas ada internet di-download atau diunduh dulu untuk nanti kita lihat di rumah gitu. Jadi kita lebih terlatih kalau nggak ada internet tuh kan kadang-kadang kalau yang di Jakarta internet 24 jam saat nggak ada internet tuh kan banyak meme-nya mungkin ya kayak nggak ada internet mereka bingung mau ngapain gitu kan terlalu bergantung dengan internet. Sebenarnya kayak gitu. Itu juga kelebihan kalau kita bisa ngelihat mengubah cara apa ngelihat sudut pandang kita berubah, diubah gitu, disesuaikan gitu. Sehingga kita bisa lebih efektif dengan sumber daya terbatas. Sebenarnya kalau di daerah ya harus bantu di rumah gitu. Kita tiap waktu harus ke sawah mungkin atau harus bantu orang tua jualan. Kalau dulu bapak di rumah suruh jualan, akhirnya jadi bisa ya kita pintar nih manajemen waktu. Pas di Jakarta jadinya bapak bisa organisasi lebih dari tiga gitu karena udah terbiasa di rumah jualan, sekolah, sama belajar gitu gimana caranya ngolah itu gitu. Akhirnya bisa manajemen waktu yang lebih baik, bisa lebih tanggung jawab karena ya kalau nggak laku ya nggak dapat uang gitu kan. Kalau bahasanya saya tanggung jawab nih dengan dagangannya, menyiapkan sebelum berangkat berdagang kayak gitu kan. Jadi kita bisa ini ya lebih lebih tahu nih kita bisa prioritas gitu. Oke belajar paling penting habis itu harus nyari uang dulu dan berikutnya. Itu terbiasa karena kita tahu nih kalau semuanya yang di kota semuanya teman-teman yang lain ya udah tugasnya cuma belajar aja dia nggak ada tugas lain gitu.
Begitu nanti udah sampai harus kerja, ngurus anak, semuanya ya. Bingung mereka karena tidak terbiasa. Jadi itu bisa jadi kelebihan. Itu tinggal kita reframe sudut pandang, melihat tadi ya kondisi kita kayak gitu. Kayak semuanya jarak rumah jauh gitu kan. Kayak jadi sehari Marga Mulia untuk ke sekolah aja kita perlu jalan katakanlah berapa 5 kilo, 10 kilo semuanya. Ya kita jadi itu kelebihan. Ya akhirnya fisiknya lebih kuat, lebih gigih, lebih komitmen untuk belajar. Ya karena udah usaha. Pagi udah berangkatnya pagi langsung belajar kayak gitu. Sehingga akhirnya bisa apa kalau kita nyari kerja ya dedikasi tinggi. Kita rela berjalan 10 kilo untuk belajar tuh. Yang mendengarnya juga kayak wah keren banget nih orangnya gitu. Jadi itu kita bisa reframe ya dari masalah-masalah tadi itu menjadi sesuatu kekuatan buat diri kita gitu, ke depannya. Kayak tadi nih yang kayak kerja di sawah atau ladang jadi kayak ya mereka bisa ngelihat, kalian bisa ngelihat nih. Jadi kalian bisa tahu nih prosesnya gimana detail dari bercocok tanam sampai panen. Bahkan mungkin sampai dikirim ke pasar gitu. Yang mungkin orang kota nggak tahu nih prosesnya, ternyata detailnya gimana gitu. Dan kita bisa ngelihat loh, bertani itu kan juga susah ya. Harus ngelihat musimnya, ngelihat airnya, jadi terpapar itu. Jadi bisa perencanaan lebih jangka panjang, mungkin berpola pikir berkelanjutan karena kan ngurusin ada alamnya juga, ngurusin sungai mungkin kayak gitu-gitu. Ya itu untuk ngubah aset ya. Terutama yang kalau daerah mungkin hidup di komunitas kecil, mungkin temennya sedikit atau yang dikenal orang-orang itu aja atau nggak bervariasi semuanya. Tapi kita bisa ubah nih. Kayak kita jadi kenal semua orang di daerah kita gitu. Kita bisa gampang percaya karena kenal gitu, deket. Itu jadi sebuah kekuatan di eh, masa depan gitu. Ya itu ya terkait merubah sudut pandang. Oke, nanti kita coba ini ya. eh, Lanjut ke sini atau oke, tadi semoga terkait gravity problem sama actionable sudah sudah dipahami ya. Karena nanti kita akan masuk ke gimana nge-breakdown tadi ya logic tree-nya terkait akar masalah gitu. Sebenarnya tadi ya terkait ketidakpercayaan diri gitu kan isunya. Kalau kemarin kan kalau disurvei dan Bapak rasa di akhirnya juga sudah lebih baik ya dari awal, cuma masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, cara meningkatnya gimana? Ini kita bahas di mana kenapa kok nggak percaya diri? Gitu. Kenapa kita nggak percaya diri ya? Kan kita bertanya juga ya. Kenapa kok saya nggak pinter semuanya? Kenapa? Gitu. Nah itu kita coba breakdown nih. Identifikasi masalahnya. Kira-kira apa? Kita diskusi gitu. Kenapa kalian merasa tidak? Jadi pertanyaannya ya, beberapa pertanyaan. Kenapa kalian merasa tidak mampu? Nah, kita jabarin satu-satu tuh. Kenapa nggak mampu ya? Mungkin pas ngerjain ini nggak bisa. Atau mungkin pas ngerjain ini bingung. Atau pas mau jawab takut salah. Nah itu kan di breakdownnya kayak gitu ya. Nah, mungkin kalian juga bisa sambil ya sambil enak sambil ngomong sambil apa ya? Sambil nimpalin aja, Mas. Saya tanya, Bapak tanya gitu kan. Habis itu ditanya yang berikutnya, apa yang bikin kalian tadi kan? Kalau pertanyaan pertama belum keluar nih, kayak apa yang bikin kalian ngerasa nggak percaya diri gitu? Kan tadi ya saat mau public speaking semuanya atau apa yang lain. Nah, mungkin jangan sambil di-unmute aja. Kalau kalian kepikiran sesuatu, dibilang aja. Kayak ini penting untuk kalian bisa breakdown ya. Seseorang, kenapa saya tidak percaya diri gitu? Apakah karena tadi kurang pengalaman, bisa macam-macam ya. Ini kalau sambil ya sambil ngomong aja, di-unmute aja nggak masalah. Berisik nggak masalah kalau pas sesi Bapak. Hmm, terus yang berikutnya tadi ya, kita bandingin dengan siapa? Kok kita akhirnya mikir kita nggak percaya diri. Biasanya kan nggak percaya diri apa? Karena ya kita bandingin sama yang lebih percaya diri sebenarnya. Lebih dibandingin ke orang lain. Akhirnya kita tahu, oh karena kita nggak percaya diri karena bandingin sama si A, si B gitu. Akhirnya ya udah kita cari bandingan mana yang lebih sesuai. Atau kita nggak usah bandingin semuanya bisa jadi. Kita bandingin dengan diri kita ya di minggu lalu atau hari lalu gitu. Dengan hari kemarin. Seperti itu. Terus apalagi? Namanya pertanyaan lagi yang lainnya. Kenapa kok nggak percaya diri? Ya apa yang kalian lakukan kok akhirnya jadikan nggak percaya diri. Jadi kan kita ini ya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kita makin sadar. Oh iya ya kenapa aku nggak percaya diri? Ternyata aku percaya percaya diri aja karena selama ini aku berani ngomong di kelas gitu.
Aku berani nyontek di kelas, aku bisa ngajak teman-temanku main. Ternyata aku percaya diri kok gitu akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Jadi pertanyaan itu bisa membantu kita untuk jadi ya mengeksplorasi diri kita, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena kadang-kadang masalahnya adalah kita pertanyaan yang bagus itu membantu kita melihat sebuah masalah. Jadi kita lebih clear saat pertanyaan kita bagus. Makanya penting itu juga untuk punya pertanyaan yang bagus terhadap masalahnya, gitu. Kayak gitu. Jadi kan tadi kita identifikasi kayak apa aja. Jadi ada apa aja. Nah, ini enak diskusi. Kalian ada terkait ketidakpercayaan diri itu kira-kira apa aja. Mungkin kalau ada contoh enak banget nih dibahas. eh dari sana kita breakdown lagi nih apa yang bisa diturunkan gitu. Nah, habis itu kita breakdown nih tadi. Tidak percaya dirinya karena apa? Karena kayak eksternal, internal, jadi kan ada mindset. Nah, itu habis itu kita breakdown tuh dari pakai logic tree. Kategorinya apa lagi itu kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya enaknya langsung sambil nyelutuk aja, sambil nimpalin-nimpalin aja. Baru nanti ketiga, ya kita reframe. Tadi kan udah ada masalahnya, jadi kita tujuan pertama adalah kita identifikasi masalah. Kita kira di background apa aja, habis itu di logic tree, habis itu kalau yang perlu di reframe, di reframe, habis itu kita masuk ke pemecahan masalah hipotesa nanti. Gitu. Oke, mungkin ini jadi pengantar dulu aja ya. Nanti kita mungkin diskusinya entah dalam bentuk tugas atau kita ulang sedikit minggu lalu, di minggu depan. Seperti itu. Ini banyak contoh dulu ya, biar kalian kegambar gimana. eh, Oke, ini sebenarnya tugas ya. Mungkin kalian sudah bisa latihan. Ini mungkin enak kelompok agar ada diskusi. Mungkin beberapa ada yang masih belum beneran paham terkait mana gravity problem, mana actionable problem. Pak Salma, mungkin yang tadi yang Hmm, sebelumnya tuh tadi apa materinya, mungkin bisa satu anak untuk jadi contoh dulu gitu. Iya, Oke, bisa Ima, Siska atau kalau dari Marga Mulia, Citra coba. Nah ini dulu nih. oke. Baik, kita coba dulu ya. Jadi biar beneran paham terkait prosesnya ya. Mm-mm. Oke, eh tadi ya mungkin tadi siapa tadi? Siska mungkin ya. Siska, Siska mana? Siska angkat tangan. Jatisari. Lagi keluar ya? Ke WC, Oh, Pak. ke WC. Ke WC. Wes. Oke, Citra ada nggak tuh Citra, Marga Mulia? oke, Citra, Citra. Citra ada? Mana Citra? Ini kalau nggak dipanggil mereka suka pada ngumpet. Ada. Oh, ada. Ada. Oke. Ayo tunjukkan wajahmu Citra. Tunjukkan wajahmu. Tunjukkan wajahmu. Oke, Tunjukkan wajahmu. Citra mana nih? Masih tersembunyi di balik layar. Ini Adi. Ada. Iya, mana sini Citra? Nah, tuh kan. Nah, baru muncul. Oke, silakan Citra. eh, Tugasnya adalah saat kira-kira kenapa nggak percaya diri, kira-kira apa alasannya? Ini ada apa ya? Ada 4 pemantik lah ya. Kira-kira kapan pas nggak percaya diri? Gimana? Kayak sekarang kok nggak langsung jawab semuanya. Kenapa? Apakah karena apa ya? Mungkin di apa ya? Diutarakan aja biar apa yang nggak bikin nggak pede gitu. Masih belum cantik, Pak. Oke, Ya. oke. Nah, itu menarik tuh. Eh, jadi kan kita identifikasi masalahnya. Oh, ternyata nggak pede karena merasa belum cantik gitu kan. Kita dapat nih apa satu satu kategori kan berarti kan terkait internal, terkait penampilan diri sendiri gitu kan. Habis itu kita kategorisasikan nih. Kita coba pakai logic tree. eh Berarti kan terkait ambil pensil. Oke.
Berarti kan penampilan ya. Penampilan gitu kan. Jadi ada nih terkait pertama ini kategorisasi pertama penampilan. Lalu kita pakai logic tree. Nah, kira-kira terkait penampilan itu apa aja yang bisa apa yang bisa mempengaruhi penampilan gitu. Nah, nah ini mungkin tadi kan sudah dikasih contoh. Yang lainnya mungkin tadi kita ganti yang lain tadi udah ngasih kategorisasinya dari Citra ya. Terima kasih Citra. Lanjut ke yang semuanya ke Hatisari, semuanya ke Siska tadi kan. Tadi lagi udah balik ya. Nah, kalau Siska mana Siska? Udah balik belum? Udah balik kan ya? Oke, sudah. Oke, tadi dari Citra ngasih kategorisasi terkait nggak percaya diri karena penampilan, gitu. Isu penampilan. Habis itu kita pakai logic tree, kira-kira dari penampilan ini bisa diturunkan jadi apa? Oke, mungkin contoh dulu ya. Contoh nanti kamu ambil yang apa ya? Isu yang keduanya. Semuanya terkait penampilan. Kita pengen lihat terkait eh, semuanya terkait tadi ya warna kulit semuanya ya. Warna kulit, warna kulitnya dibagi jadi sawo matang sama putih sama hitam semuanya gitu. Warna kulit semuanya. Nah, ini kan semua udah tercakup ya, oh terkait warna kulit. Nah, kira-kira apa lagi terkait penampilan yang bisa jadi actionable? Oke, semuanya bisa jadi yang diselesaikan semuanya. Kalau dari Siska, kira-kira apa terkait penampilan yang bisa dilakukan sesuatu? Kalau warna kulit berarti kan. Nah, jadi terkait penampilan, apa hal yang bisa dilakukan gitu? Spesifiknya terkait penampilan apa yang kamu lihat untuk ningkatin percaya diri? Outfit Apa? katanya. Outfit. Nah, benar. Outfit, benar. Berarti kan tadi outfit. Nah, ini benar nih, outfit. Nah, outfit ini bisa, kalau warna kulit tadi kan gravity problem ya. Karena ya udah warna kulitnya kayak gitu, kita nggak bisa apa-apain. Mungkin bisa pakai make up atau apa Bisa suntik whitening. jangka panjang gitu kan. Bisa suntik whitening Ya, atau bisa whitening tanning. itu kan waktu lama. Oh, kalau orang bule Iya, tanning, sampai tanning, tanning. bikin coklat. Ya, nah itu mungkin yang kita nggak perlu jadi putih, ya gitu itu reframe. Nah, outfitnya lah. Kalau outfit ini kita bisa bisa ini ya, bisa actionable, tuh. Nanti bisa kita ganti model kerudung semuanya, tuh ganti model baju, gimana ningkatin penampilan. Oke, kita cari yang lain lagi, contoh yang lain lagi, biar kita ini ya berlatih. Oke, lanjut ke Astri. Kira-kira selain warna kulit, selain outfit, apa yang bisa dilakukan terhadap untuk meningkatkan penampilan? 145. Rambut warna halis. Warna alis mungkin masuk mirip dia ke warna kulit ya. Hidung mancung kenapa? Hidung mancung, oke. Percilahan. Anak itu yang sipit yang boloto. Iya mungkin ya terkait hidung ya, terkait hidung mancung ya. Dengue jangkung. Oke, hidung ya, gravity problem juga ya. Jadi apa kita harus operasi plastik gitu kan? Hidung mancung atau tiap pagi kita pijet gitu kan, dipijet hidungnya maju, maju, maju tiap pagi gitu kan. Tunggu Mungkin kiri. bisa 10 tahun makin mancung gitu ya. Nah, itu terkait gravity problem ya itu. Nah, mungkin kita cari contoh yang actionable ya tadi. Apa? Nah, tadi ya Astri. Tadi selain outfit,
apalagi yang kira-kira bisa dilakukan sesuatu nih untuk mengimprove memperbaiki penampilan atau membuat makin makin cantik atau makin ganteng ya. Kira-kira apa terkait penampilan? Astri, mana yang Astri? Silakan angkat tangan. Oke, yang depan ya, silakan. Kira-kira apa terkait penampilan? Lihat kebunku. Apa-apa? Enggak, itu nyanyi tadi. Siapa Oh, yang nyanyi. nyanyi? Disuruh jawab malah lihat kebunku. Ayo Astri, mana tunjuk tangannya? Yang di depan. Nah, Astri, Ya, ayo jawabnya apa? kira-kira apa? Apa yang bikin kamu tidak percaya diri? Tadi ada warna kulit, outfit, hidung. Ya, terkait penampilan apa yang bisa diturunkan? Atau kamu sangat percaya diri, Astri? Nggak apa-apa juga sih kalau percaya diri. Berarti kan tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang dijadikan sebagai suatu masalah bagi Astri. Itu ya Astri ya? Ya enggak? Suaranya nggak kedengeran? Fisik, Ibu. Fisik, kenapa? Fisik, fisik. Fisik. Oke, ya. Fisik, fisik tuh misalnya apa? Apa kurus, gemuk, atau tinggi, pendek? Hah? Hidung mancung terus siapa tuh yang hidung mancung? Kalau Astri, fisiknya lebih kemana Astri yang lebih spesifik? Karena beda-beda ya. Kayak misalnya kalau tinggi badan atau kurus atau gemuk itu kan masih bisa diperbaiki ya gitu dengan diet, dengan olahraga. Tapi kalau hidung mancung gitu ya, padahal hidung kita, misalnya hidung kita mancung, pengen hidung pesek gitu kan agak susah ya. Gimana gitu, harus operasi mungkin. Nah, itu yang gravity problems gitu. Jadi kita maksudnya kita mengidentifikasi masalah ini adalah agar kita bisa membedakan mana yang bisa kita perbaiki, mana yang memang itu sudah anugerah ya, anugerah dari Allah. Tapi percayalah bahwa apapun yang kita terima itu pasti ada tujuannya, itu dulu ya Pak Samil ya gitu. Ya. Coba tadi Asti apa? Fisiknya tentang apa? Hah? Perawatan diri. Perawatan diri. Oke. Jadi terkait perawatan diri ya, mungkin kalau tadi kan ya bisa tuh fisiknya berarti kan perawatan diri gitu kan. Perawatan diri mungkin perlu lebih spesifik lagi antara dua tadi kan perawatan diri dengan diet terkait kurus gemuk semuanya, tirus cabi semuanya, ataukah terkait tadi ya gimana caranya mempengaruhi warna kulit tadi kan dengan make up. Jadi ada dua tuh tadi bisa di actionable-nya terkait fisiknya itu kurus gemuknya, kurus, susah juga pakai mouse, oke, gemuk gitu kan. Atau fisik yang tadi yang perlu perawatan make up gitu kan, wudhunya yang benar gitu kan, mukanya beneran dari ujung atas kepala sampai leher gitu kan, berarti kan perawatan ya. Nah ini actionable nih dua-duanya, yang satu bisa dengan olahraga, dengan diet makanan gitu kan, gimana caranya biar makin kurus maka penampilannya makin bagus, atau dengan perawatan jadi kan dengan pakai make up atau dengan cuci muka gitu kan, perawatan perawatan. Oke, nah ini udah mulai kelihatan kan dari sini. Oh ternyata apa yang bisa kita ini nih, ternyata kita nggak percaya diri karena hidung kita nggak mancung gitu. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Berarti kita perlu reframe. Mungkin hidung pesek adalah apa ya? Semuanya pesek nggak ada yang mancung. Ternyata teman-teman juga jadi nggak ada masalah gitu. Masalahnya adalah kita membandingkan dengan orang Korea gitu kan, hidungnya mancung, orang Barat, orang Eropa gitu kan, hidungnya mancung-mancung gitu kan. Ternyata kita nggak perlu mikirin itu gitu padahal. Akhirnya dengan kita memahami itu, kita jadi lebih pede gitu kan. Karena masalahnya adalah di penampilan. Jadi kita cara prosesnya gitu ya.
Kita breakdown semuanya nih ya. Apa yang membuat kita nggak percaya diri? Kayak penampilan. Kita breakdown lagi. Apa sih yang buat penampilan kita nggak apa ya? Hal apa yang bisa membuat penampilan kita memengaruhi percaya diri kita? Tadi kan ada warna kulit, hidung, hidung mancung atau pesek. Habis itu terkait outfit, terkait fisik, terkait perawatan diri, gitu kan. Kita dapat beberapa contoh. Terus kita tadi ada yang warna kulit, tadi ya, sama hidung, itu lebih ke gravity problem gitu. Sangat, ya mungkin bisa ya pakai makeup yang tebal gitu. Tapi itu eh, apa ya? Kita bisa lebih baik kita free frame aja. Kita memang di dunia sawo apa di dunia, di daerah yang sawo mateng gitu kan. Jadi ya ya udah, ini banyak orang bule-bule itu pengen tanning gitu kan. Jadi akhirnya ya itu berarti jadi memang nggak masalah gitu. Jadi kelebihan kita bisa cari nyari-nyari bule semuanya ya kayak gitu bentuknya ya. Harus jadi kan ada actionable, ada 3 yang bisa kita pilih. Nanti mungkin di hari minggu berikutnya ya terkait gimana cara kita membentuk hipotesis gitu. Mungkin sekilas ya terkait materi minggu depan kayak outfit gitu kan. Jadi outfit kita bisa ganti oh gimana mungkin kerudungnya kalau kalau seragam mungkin nggak bisa ya. Harus seperti itu ada standarnya. Tapi kalau di luar gitu semuanya mungkin pilih yang lain lah. Kita pilih perawatan yang bisa kelihatan ya. Kita mungkin dengan sesimpel kita nambah perawat apa tiap malam cuci muka pakai sabun cuci muka gitu selama seminggu kita bisa hipotesis nih oh setelah seminggu muka kita lebih putih kita tambah percaya diri nggak kalau iya ya udah kita lanjutin gitu kalau enggak ya kita cari yang lain semuanya tadi dengan ganti model kerudung gitu semuanya yang awalnya segitiga jadi pakai model tambahan ada apanya kayak gitu semuanya ada tambah brosnya kayak gitu jadi kayak ada yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah dengan kita nambahin hal tersebut kita benar-benar nambah mengimprove penampilan kita yang akhirnya menaikkan kepercayaan diri kita kayak gitu atau tadi untuk olahraga apakah kita dengan olahraga jadi makin percaya diri ternyata bobotnya nggak berkurang tetap gemuk semuanya tapi jadi sehat jadi seger akhirnya jadi percaya diri jadi kan kita eksperimennya di situ ya hingga terpecahkan masalahnya terkait kepercayaan diri kayak gitu kita udah mulai kebayang ya tadi mana yang gravity problem kalau gravity problem kita ubah sudut pandangnya kalau actionable akhirnya kita bisa turunin nih kita buat hipotesa. Oke, aku makin percaya diri kalau aku mengimprove penampilan dengan mungkin warna pakai kalau ke kelas jadi pakai jaket, pakai hoodie mungkin jadi lebih keren semuanya. Bisa jadi ya itu ngerasa tambah percaya diri. Nah, itu yang kita bisa actionable, kita bisa lakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Kita bisa eksperimenkan. Bener nggak sih? Kalau aku kurus dengan berolahraga semuanya 30 menit tiap pagi, aku makin percaya diri, itu bisa dicoba. Bisa kita lakukan, kita bisa hitung bahkan kalau beberapa ya kayak oh aku makin percaya diri aku makin berani berarti sukses kita makin percaya diri ya. Masalah terselesaikan kan masalah tidak percaya diri ya seperti itu mungkin itu ya. Semoga sudah lebih kebayang ya ini tadi tadi ya ini jadi tugas atau kalau masih ada yang belum paham kenapa kok kalau kayak gitu apa tanyain aja ya kayak gitu nah nanti kan tidak percaya diri atau inferior ya. Jadi udah kita breakdown tadi kan terkait ini jadi 4 terkait penampilan yang besarnya penampilan semua yang berikutnya terkait apa mindset yang berikutnya apa terkait bandingin dengan orang lain semuanya kayak gitu itu bisa diturunkan minimal kayak 3 lah ya jadi kan cabangnya pohonnya habis itu ranting apa cabang dahan-dahannya habis itu ranting-ranting yang kecil itu spesifiknya apa untuk di actionablein seperti itu. Nah, kurang lebih nanti template-nya kayak gini. Kalau tadi kan kategori pertamanya adalah penampilan yang kita bahas ya. Tadi kan sini penampilan, penampilan. Nanti kalian bisa tugasnya adalah nyari kategori lain selain penampilan. Ini kan kategori besar ya. Tadi kan dari pilih ini penampilan. Cari satu gravity problemnya, cari satu actionable problemnya. Jadi terkait hidung, hidung. Yang ini terkait apa outfit gitu semuanya. Nah, ini nanti kalian bisa coba masing-masing ya dengan masalah yang semuanya kalian hadapi gitu. Nanti mungkin bisa kita bahas di minggu depan gitu ya.
Ya, yang terkait itu. Nah, ini mungkin sekilas ya. Nanti detailnya kita latihannya bakal di minggu depan. Mungkin kita banyak di minggu depan banyak latihannya. Karena problem solving itu perlu banyak latihan. Kayak perbedaan ini masalah beneran yang perlu diselesaikan atau enggak. Atau mungkin nanti bisa jadi gimana cara nge-reframe sebuah masalah. Itu kita bisa mungkin bahas lebih jauh di minggu depan. Ini sekilas saja terkait pengenalan. Toolsnya yang kedua. Tadi pertama logic tree. Gimana caranya kita memahamin masalah besarnya apa, kita coba jabarin lagi, kita pisahkan kategorinya, lebih kecil lagi, habis itu kita selesaikan gitu. Karena begitu masalahnya apa ya lebih kecil ya kita bisa lebih gampang menyelesaikannya. Oke, tadi kan kita jadi ya prasyaratnya untuk bisa melakukan hipotesis adalah kita bisa membedakan mana yang gravity problem, mana yang actionable problem. Ya, kalau yang gravity problem ya oke kita reframe, habis itu ya udah kita biarin aja, gitu. Kita lepaskan. Tapi yang actionable problem kita bisa fokuskan nih, gitu. Dengan hipotesis apa piramida hipotesis ini adalah kita membantu gimana caranya nurunin dari set gimana caranya yang pertama kita ngeset tujuan dulu tujuan kita seperti apa tadi kan percaya diri bisa lebih percaya diri gitu kan tujuannya ya lebih percaya diri buat apa gitu semuanya lebih enak lagi harus ada tujuannya makin spesifik gitu untuk ngomong di depan kelas semuanya kan habis itu ya tadi buat dugaannya tadi kan oh terkait penampilan nih habis itu kita bisa tes nih penampilannya. Kalau aku pas ngomong di depan kelas, ngomongnya dari belakang semuanya, atau ngomongnya dari depan, aku bisa lebih percaya diri nggak, lebih berani nggak, itu bisa dites, bisa dicoba, gitu kan. Kalau ternyata lebih percaya diri di belakang, ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting kan targetnya adalah kita bisa percaya diri saat di kelas. Nggak masalah. Terus kita buat eksperimen dari situ. Jadi pertama buat dugaan dulu, habis itu kita eksperimenkan. Jadi kita ada hipotesis, kalau aku duduk di belakang, aku lebih berani. Atau kalau aku duduk di depan, aku lebih ngerti, atau lebih paham, atau lebih berani bertanya, karena lebih paham, gitu. Lebih kelihatan materinya, gitu. Kita eksperimenkan, habis itu dicobakan. Habis itu kita belajar nih. Ternyata aku duduk di depan, di belakang, nggak ada bedanya. Berarti bukan karena duduknya, gitu kan. Jadi kita tahu apa hasilnya, karena kita coba. Jadi memang dalam problem solving itu kan tadi ya, identifikasi masalah dan yang paling penting karena kayak udah 50%, 80% proses problem solving adalah dengan identifikasi masalahnya, besok kita aksi. Ya itu juga sama pentingnya ya. Kan kita ngaksi nyoba tadi, oh ternyata nggak berhasil, kita coba yang lain deh. Kalau gagal kita udah tahu, ternyata itu nggak terlalu ngaruh. Kalau berhasil, kita improve gitu kan. Sukses gitu. Kita tinggal lanjutkan gitu. Ini terkait adaptif nanti mungkin kita ini ya. Oke, ini mungkin untuk minggu depan aja kayak gitu. Nah, ini sekilas ya contoh ya. Yang dalam 1 bulan saya pengen tahu apa 5 kekuatan diri kita, 3 lah, 5 kelebihan kita, kan? Yang seperti tadi bahas, kan kita nggak tahu nih kelebihan kita. Beberapa masih bingung kelebihannya apa, beberapa masih mikir. Kita bisa buat goalnya nih. 1 bulan ke depan, aku pengen tahu 5 kelebihan diriku sendiri, gitu kan? Habis itu kita buat hipotesis nih. Kalau setiap hari kita nyatat satu hal yang sulit dan skill yang dibutuhin, saya bisa tahu apa yang perlu diimprove gitu. Jadi tiap hari pas ngerasa sulit, oke, sulit memahami apa yang dibilang pas pelajaran BK semuanya. Oke, berarti habis itu ngerasa sulit itu saya catat aja. Itu ini ya, ini hipotesisnya. Kalau aku nyatet tahu apa masalah sebenarnya, aku tahu bisa nyelesainnya dengan bagaimana gitu. Tahu sudah capable atau enggak. Nah, tapi eksperimen. Dari hal sulit tadi, gimana cara eh, apa yang sudah berhasil? Sebenarnya tadi aku kok nggak paham dengan apa yang disampaikan terkait gravity problem sama eh, actionable problem semuanya. Habis itu kita coba pikirin lagi, tanya ke teman. Tiap hari nanya ke teman, apa sih bedanya gravity apa gravity apa coba latihan mana gravity problem, mana actionable problem gitu kan. Habis itu minggu kedua semuanya. Habis itu saya bisa improve apa nih dengan skill tadi. Gitu.
Nah, itu kita nentuin nih kalau namanya definition of done-nya ya. Kayak targetnya apa? Kita tahu targetnya untuk targetnya apa. Kalau semuanya tiga keunikan, ya udah kita tahu kira-kira apa. Saya tahu bukan bukan saya jadi perfect, jadi saya yang paling baik gitu. Tapi saya jadi tahu lima. Gitu. Ya, jadi jelas nih sukses metriknya. Habis itu kita punya hipotesis yang kedua. Kita interview teman kita. Menurutmu apa namanya kelebihanku apa gitu. Setiap hari satu teman. Seminggu dapat lima gitu kan. Terjadi nih kita lebih paham. Jadi seperti itu ya. Jadi ada hipotesis-hipotesisnya. Lalu kita cobakan dengan hal-hal simpel sederhana. Lalu dapat pelajarannya. Oh ternyata aku dengan bertanya dapat sehari bertanya ke satu ke guru mungkin apa kelebihan saya Pak gitu. Atau kelebihan saya Bu gitu. Tidak catat ternyata habisnya, oh iya ternyata aku lebih lebih pintar di sini ya. Aku seperti ini orangnya. Gitu. Kita belajar. Gitu. Ya, itu contoh-contohnya ya. Nanti mungkin kita akan belajar ke sana. Ini terkait pentingnya pertanyaan. Ya, kayak gitu. Ya, mungkin recap sedikit. Nanti mungkin bisa jadi tugas. Mungkin nanti diberikan tugas ya untuk kalian. Kan sudah sempat ini ya, memilih masalah ya di pelajaran ABK atau informatika ya. Milih satu masalah untuk di breakdown ya. Beberapa udah buat, itu bisa dilanjutin. Kalau belum ya mungkin saatnya mencari masalah untuk di breakdown. Dengan pendekatan ini ya, dengan pendekatan BK, lebih ke BK, lebih ke pendekatan internal reframing masalah gitu. Kalau yang komputer, tadi kan informatika kan beneran ini ya, beneran dijabarin dengan grafik gitu kan. Gitu. Nah ini mungkin kalian bisa pilih. Jadi yang hari ini kita pelajari adalah ya ini kita punya jangan melihatnya jika kita fokus ke reframe apa yang bisa jadikan aset, jangan jadikan sebuah kekurangan tapi jadi kelebihan. Sehingga gimana kita ngolahnya gitu kan. Jadi keterbatasan saya itu bisa jadi kita jadi ini ya latihan di sana dan ya kegagalan itu bukan identitas. Jadi it's okay to fail. Jadi kalau kita fail kita tahu oh ternyata kita nggak suka ini atau ternyata kita kurang mampu ini atau jadi belajar caranya dan ya punya advantage masing-masing ya yaitu yang perlu digali gitu kan. Ya, kalau toolsnya tadi ada logic tree sama piramida hipotesis mungkin kita akan bahas selanjutnya di minggu depan mungkin ya terkait ini lebih detail gimana caranya nyusun. Ya tugasnya adalah masing-masing untuk pakai template yang tadi ya. Cari masalahnya apa, ya, so kita dijabarkan kategorinya apa tadi kan mungkin terkait penampilan apa aja. Pilih cari empat kategorinya. Semuanya kayak gagal belajar. Ini silakan catat ya ini tugasnya ya buat minggu depan. Masalahnya apa? Semuanya kayak nilai matematika jelek. Ya, jabarin nih kategorinya apa. Mungkin kayak kurang belajar atau nggak punya bukunya atau gurunya kurang jelas gitu. Tulis saja. Kira-kira kenapa kok ngerasa matematikanya sulit, nggak bisa gitu. Dari gurunya mungkin kah, atau sekolahnya, temennya nggak ada yang ngajarin. Itu saja kategori-kategorinya. Gitu. Habis itu pilih salah satu dari kategori tersebut, tambahan lebih detail, mana yang jadi gravity problem, mana yang jadi actionable problem. Itu ya tugasnya. Yang dari sana mungkin kita akan bahas lebih detail terkait gimana nih eh, menyelesaikannya. Karena memang bagian paling besar dalam problem solving adalah mengidentifikasi masalah yang perlu kita selesaikan. Karena kadang-kadang kita menyelesaikan masalah yang mungkin ya sebenarnya nggak perlu diselesaikan, ya udah biarin aja gitu. Kayak kayak gitu. Mungkin itu ya secara umum. Mungkin sambil diskusi, mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin kalau ada yang kurang jelas, sembari ini istirahat berarti ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin catat dulu ya. Jadi kalian cari satu masalah di kehidupan kalian. Kalau di minggu-minggu kemarin sudah ada yang dipilih di pelajaran informatika atau pelajaran BK juga, jadi dipakai lagi, tapi pakai template yang ini, dikategorikan masalahnya kayak gitu. Tadi ya, yang mutu apa, jangan overlap, semua bisa terrangkum di sana kayak gitu. Oke, ini mungkin itu ya. Silakan catat tadi ya, masalahnya apa, kalian cari kategorinya, habis itu kalian
perdalam jadi 2 tingkat untuk melihat mana yang gravity problem, mana yang actionable problem. Kayak gitu sih. Oke, semoga dapat dipahami dan bisa dimanfaatkan buat kehidupan kalian masing-masing. Mungkin itu dari Bapak untuk pelajaran bimbingan konseling ini. Mungkin nanti relate ke pelajaran informatika besok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Syamil, Bu Dian. Baik, anak-anak udah 9.30, silahkan istirahat, makan, minum. Nanti jangan telat lagi ya, kita masuk di 9.45 ya.